Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, dalam salah satu riwayatnya dikatakan Umar itu pernah tertikam dan bersimbah darah dan pingsan, tidak sadarkan diri. Ketika dia pingsan yang cukup lama, sahabat-sahabatnya sulit untuk menyadarkannya. Lalu di saat itu ada salah seorang sahabat mereka bilang, coba ngomong, Umar sudah masuk waktu sholat. Kata teman-temannya yang lain, masa sih bilang begitu dia bangun? Iya, coba aja. Benar, tadinya dibangunkan dengan cara apa saya nggak bisa bangun, emang lagi pingsan dia karena darah banyak keluar, dia tertikam. Tahu-tahu satu orang coba ngetes, ya Amirul Mukminin Umar ibn Khattab sudah masuk waktu sholat, langsung duduk dia, langsung bangun duduk. Tapi jangan coba-coba ada teman yang pingsan dibangunin begitu, kagak bangun-bangun deh. Ini Umar Amirul Mukminin, dia bangun, dia duduk, terus dia tanya, apakah kalian semua sudah sholat? Yang lain mengatakan sudah, tadi sudah masuk waktu sholat, sudah lewat malah waktu sholatnya. Tadi waktu masuk azan engkau masih pingsan, kami bingung gimana cara bangunkannya. Ternyata engkau bangun, pasti bilang waktu sholat sudah masuk. Lalu apa kata Umar ibn Khattab radhiyallahu taala? Tidak pernah ada kebaikan bagi mereka yang tidak menegakkan sholat. Nah jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau berbicara tentang 4 hal penting yang patut diperhatikan ketika kita sedang sholat. Kata beliau, karena sholat ini ibadah yang penting, ibadah yang menunjukkan kita ini mukmin atau kafir, ibadah yang menjadi penentu kita masuk surga atau neraka. Ya, jadi screening pertama nanti di yaumul akhir itu sholat. Yang paling pertama kali dihisab sholat, baru yang lainnya. Lalu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ada 4 hal yang perlu diperhatikan ketika kita hendak menegakkan sholat. Yang pertama kata beliau, asyuru' ma'al ilmi. Laksanakanlah syariat sholat itu pakai ilmu. Karena kalau kita menginginkan sholat kita itu betul-betul berkualitas dan bernilai, harus pakai ilmu. Dengan ilmu kita faham apa yang kita baca dalam sholat kita. Orang sholat dia tidak pakai ilmu, yang dia baca dia nggak faham. Lalu bagaimana dia akan mendatangkan atau menghadirkan kekhusyuan dalam sholat jika yang dia baca sekedar hafalan tanpa pemahaman? Maka poin yang pertama, ilmu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang memiliki pengetahuan dengan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan? Itu redaksi ilahiyah dalam bentuk pertanyaan. Artinya Allah mengatakan kepada kita itu sungguh tidak sama antara yang punya ilmu sama yang tidak punya ilmu. Bobot pahalanya pun beda. Orang yang sholat terus dia paham apa yang dia baca dalam sholatnya. Contoh, ketika kita sholat, semua gerakan dalam sholat itu dan bacaan yang kita baca, kita mengerti. Gerakannya kita paham tentang nilai filosofi dalam gerakan sholat itu. Kenapa bertakbir? Ya, kenapa pakai ilmu? Bertakbir diangkat tangan begini. Artinya apa? Nyerah. Kalau ada orang nodong senjata ke kita, apa yang kita lakukan?
Ketika kita sholat, kita bilang Allahu Akbar, kita mengatakan segala macam bentuk kebesaran itu dikalahkan oleh kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mengangkat tangan kita ketika kita bertakbir, artinya kita menyerah, pasrah, tunduk tanpa syarat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna filosofinya. Dalam hukum fikih dikatakan, kalau hukum fikihnya bilang salat itu af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim, yaitu gerakan dan ucapan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Tapi dari hasil pandangan ulama ahli fikih tersebut tentang salat, perlu didalami lagi nilai filosofinya. Kenapa kita bertakbir? Kenapa kita ruku? Kenapa kita sujud? Lalu berikutnya yang kita baca kita paham, karena di situ ada aqwalun, ada ucapan-ucapan yang kita ucapkan dalam sholat. Masih ada di antara kita, kalau tidak mau dikatakan banyak, masih ada di antara kita. Ketika kita tanya, apa artinya sami Allahu liman hamidah? Dia sering ucapkan. Tapi ketika ditanya apa itu sami Allahu liman hamidah, bingung. Gimana dia mau khusyuk, yang dia ucapkan dia nggak paham. Allah mendengar bagi siapa saja dari hamba Allah yang memujinya. Kalau dia tahu artinya itu, kira-kira lebih nyaman nggak sholatnya? Lebih berbobot tidak sholatnya? Belum lagi kalau ditanya apa artinya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Bingung artinya apa ya? Pernah dia sering sering dia ucapkan itu. Bayangkan kalau yang dia ucapkan itu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, itu dia paham tentang nilainya, dia paham tentang makna. Makanya kata Imam Al-Ghazali yang paling penting yang pertama ini asyuru' ma'al ilmi. Jadi memahami nilai syariat itu dengan ilmunya. Kalau dia punya ilmu, maka berbobot sholatnya, berkualitas sholatnya. Kalau dia punya ilmu, maka bacaan sholatnya itu, ayat-ayat yang dia baca dalam sholatnya nambah. Ini ada yang sudah umur sampai 60 tahun. Ketika dia sholat, ayat yang dia baca, surat yang dia baca, surat-surat langganan.